We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallah.
Alhamdulillah malam hari ini anak-anak kita sudah berkumpul kurang lebih 139 anak. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di depan saya nih ataupun yang ada di luar, insyaallah 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mereka inilah yang menjadi pemimpin bangsa. Jangan bersedih, karena anda inilah yang selalu dicintai dan dinanti oleh baginda Rasulullah SAW. Umur berapa? Umur 60. Baginda Rasulullah masih ada di dalam kandungan, beliau sudah ditinggal oleh ayahanda tercinta. Kemudian ketika berusia 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibunda tercinta. Berarti baginda Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Maka ketika anak-anak saya yang ada di depan ini, ada mungkin orang tua yang laki sudah meninggal dunia, mungkin ada yang ibunya sudah meninggal dunia. Ada nggak yang yatim piatu? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Artinya anda masih bersyukur. Walaupun ayah mungkin udah nggak ada, ibu masih ada. Walaupun ibu udah nggak ada, ayah masih ada. Artinya kalau dibandingkan dengan baginda Rasulullah, maka jauh lebih sedikit. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada orang-orang tua, para donatur yang saya hormati, tim Marawis Al-Masturiyah Al-Watoniyah dari Kaliabang Tengah. Kalau setiap hari Kamis terakhir itu ada kajian hadis di Blok Kecamatan Bekasi Barat setiap hari Kamis terakhir, waktu ini 8 sampai 12. Bagi penyantun anak-anak yatim, para donatur di banyak nih orang-orang kita. Donatur anda biar selalu Allah panjangkan umurnya, badannya, urusan dan rezekinya. Jadi satu biar tambah lagi. Yang cuma tiap hari bikin masalah di kampung. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, kalau kita punya tetangga, kita punya sahabat di lingkungan kita, di kampung Kepuh, tetangga kita nih orangnya rese, sering ganggu tetangga, bikin onar, sering nabok, kira-kira kalau dia meninggal dunia, ucapan apa kita? Diumumkan di musala Baitussalam telah meninggal dunia saudara ini yang bernama ini, yang harusnya kita mengucapkan innalillah, serentak kita berkata alhamdulillah, ya Allah, ngapa kagak dari dulu aja dia mati? Kan orang kaya coy, gua sih nggak punya perlu bermasyarakat bu. Masih banyak nih ibu, masih ibu yang nyautnya paling kenceng. Mudah-mudahan selesai acara uang belanja ditambah sama orang mas kawin aja masih ngutang, pegang neng 50 juta rupiah persiapan sampai akhir hayat kita. Tim Kosida sudah masuk The Terong Show. Yang pojok namanya siapa? Hadirin, ketika ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia, sementara dalam kehidupannya dia sering bikin onar, bikin rese, bikin masalah, tetangga semuanya pasti sering. Benar itu. Ucapannya bukan innalillah, tapi ucapannya alhamdulillah. Ini seorang istri karena suaminya meninggal dunia sedih, bukan hanya sakit yang ada di mana-mana. Sakitnya di mana? Ketika ditanya, Bu, mengapa kau sedih? Ya Allah, ini suami saya meninggal dunia, kagak ada yang ngurusin, nggak ada yang mau memandikan, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang menyeratkan, apalagi sampai nguburin. Ini pelajaran buat kita nih, hei orang-orang kaya di dada kampung Kepuh. Jangan merasa kita banyak harta, duit melimpah, nggak perlu saya bertetangga, nggak perlu saya bercampur dengan kehidupan masyarakat. Hati-hati, nanti kalau sudah meninggal dunia, orang cuma ngeliatin doang. Malam ini kita dikumpulkan biar kita ngerti dan paham. Sehebat apapun orang, pada akhirnya pasti akan meninggal dunia. Benar? Yang cakep, yang jelek, yang kurus, yang gemuk, itu orang apa orang? Bu, gede apa kecil ya? Kalau kata bang aku, saudara saya, jangan lihat gedenya, gede-gede juga ikan bandeng kita betok. Sudah kan nonton.
Ketika seorang suami yang tadi sudah meninggal dunia, semua tetangga nggak ada yang datang, saudara-saudaranya pun nggak ada yang datang. Suami meninggal dunia, istri ngurusin sendiri, sedih. Ya Allah bang, udah meninggal dunia nasib ngapa begini amat ya? Padahal amat aja nggak begini bang. Saking sedihnya. Nih ngomong-ngomong apa juga tuh? Kuat sampai jam 12 tuh. Kuat sampai jam 12. Saya jujur nggak kuat tuh. Kalau saya sampai jam 12 belum pernah lihat ceramah mati di tempat kali. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika suaminya sudah meninggal dunia, orang kampung kepuh kagak ada yang ngurusin. Kenapa? Paling dibenci. Nih ibu-ibu yang tadi suaminya meninggal dunia punya inisiatif. Bagaimana caranya? Nyewa orang dari kampung Tanah Tinggi. Ya sebelah sononya Tarumajaya dikit tuh. Disewa itu orang yang mandiin dari sono. Setelah mandiin dikasih kain kafan, dibawa tuh yang namanya ke musola. Sampai di musola kagak ada yang bayangin. Emang kagak ada yang bisa. Nah ini pelajaran buat kita nih. Kan orang sekarang ngomong, gua sih kagak percaya orang yang mati dikirim doa sampai ada yang ngomong gitu. Ada? Bapak-bapak yang ada di luar, yang ada di kampung kepuh, saya cuma ngomong nih, orang-orang sekarang banyak yang kagak percaya orang yang udah meninggal dunia dikirimin doa katanya sampai, kagak percaya kata dia. Hadisnya jelas tuh, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Manakala manusia sudah meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya yang doanya sampai kata dia tuh cuman anak-anak yang soleh. Tempat tinggalnya di mana? Kalau lagi bawa HP, foto mukanya. Nanti kalau orang tuanya meninggal dunia, kita gawat dah sendiri ke kuburan tuh. Hadirin, mereka sedang melaksanakan ibadah di hadapan Allah, mendapatkan perintah. Ya Syekh, keluar engkau dari gua. Kenapa? Di depan gua ada jenazah yang udah mendapatkan ampunan dari Allah, tapi belum ada jenazah sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Jawab bu, apa pekerjaan suami ibu kehidupan sehari-hari? Kata ibu tadi, ya Allah Kiai, semua orang kampung tahu suami saya tiap hari tukang mabuk. Itu Kiai nanya lagi, bu, ingat-ingat apa pekerjaan baiknya selama hidupnya? Masa, kalau bahasa Inggrisnya, masa abong. Ya. Masa iya sedikit pun tidak pernah melaksanakan kebaikan? Ditanya oleh Kiai. Itu ibu tadi tidak mampu menjawab, hanya meneteskan air mata. Ditanya lagi sama Kiai, kata ibu dalam hati, kasih tahu. Jadi Kiai pengen tahu aja apa pengen tahu banget ya. Ringkas cerita, akhirnya tuh ibu tadi, istri yang tadi disolatin ngomong, Kiai, suami saya emang tukang mabuk, tapi kalau dia pergi kemana-mana setiap pulang yang dia bawa bukan oleh-oleh, pasti dia nenteng tuh seorang anak. Dia ngomong sama saya, Neng, saya nemuin nih bocah kagak ada emak bapaknya. Di mana ketemunya? Pas di depan gerbang PUP. Yang ngurusin orang kampung kepuh kan pas banget dia. Kata tuh laki-laki tadi, Neng, ini anak nggak ada orang tuanya, nggak ada yang ngurusin, kasih makannya, kasih minumnya, Neng, bagaikan anak kandung kita. Kata istrinya, iya bang. Itu suaminya sampai di rumah malamnya sholat sampai subuh, selesai subuh balik lagi mabok lagi. Hadirin, ibu yang saya hormati, cuman gara-gara dia sayang sama anak yatim, dosanya yang berlimpah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi donatur-donatur kita yang rajin ibadahnya, yang rajin sedekahnya, yang rajin melaksanakan perintah Allahnya, insya Allah semuanya pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Makanya saya pesan kepada para donatur 5 tahun, jangan berhenti. Anak-anak yang ada di depan saya sama dengan almater saya. Makanya kalau Anda pengen menjadi orang yang sukses, ya harus ngikut. Artinya bagaimana? Kehidupan sekarang bu, emang yang paling enak kalau punya anak dipondokin. Anak-anak yatim yang ada 139 orang lulus SD pengen masuk di pondok pesantren Nirboyo, tepatnya di HM Al-Mahrusiyah, tinggal daftar sama pengurus, gratis, tis sampai lulus, begitu Pak? Benar ya? Lulus, ibu-ibu nggak usah mikirin makannya, nggak usah mikirin minumnya, nggak usah mikirin biayanya,
semua yang nanggung pengurus sampai semua kebutuhan sehari-hari. Ibu tinggal doain biar pengurus dan donaturnya mampu untuk mendalikan anak-anak ibu, anak-anak